Bab 1346, bersujud saat bertemu Kaisar. Begitu Sanderye tiba di klan Kaisar, dia mendengar alunan musik yang indah tiba-tiba keluar dari klan Kaisar. Musiknya penuh gairah, melodinya mengalir deras seperti air bah, dan ketukan drumnya menggetarkan seperti guntur, bergema di langit dan bumi. Begitu alunan musik peri dimulai, Sanderye melihat ratusan wanita berbusana peri perlahan melayang di kejauhan, lalu mendatanginya dan menari di kedua sisi. Para wanita ini jelas dipilih dengan cermat, masing-masing dari mereka memiliki tubuh yang anggun dan wajah yang cantik, dan tarian mereka sangat memukau. Sanderye mengerutkan kening. Mungkinkah klan Kaisar ini mampu melakukan trik seperti itu? Pada saat ini, di bawah pimpinan Lingi, sekelompok orang kuat dari klan Kaisar keluar untuk menyambutnya. Mereka datang di depan Sanderye, berlutut dengan hormat, dan berkata serempak, "Selamat datang Kaisar Sander." Melihat para petinggi klan Kaisar yang semuanya berlutut, Sanderye terdiam sejenak lalu berkata, "Bangunlah." Lingi dan yang lainnya perlahan berdiri, tetapi Lingi yang berada di depan membungkuk hormat dan berkata, "Kaisar Sander, silakan masuk ke aula." Selagi dia berbicara, orang-orang di belakangnya segera minggir untuk memberi jalan. Sanderye berjalan perlahan menuju aula di kejauhan. Lingi dan yang lainnya buru-buru mengikutinya. Sepanjang jalan, Lingi dan yang lainnya diam-diam memperhatikan Sanderye. Ketika mereka menemukan bahwa kultivasi Sanderye benar-benar hilang, mereka semua sedikit kecewa. Kultivasi Tuan Muda Ye ini benar-benar hilang. Meskipun begitu, mereka tetap tampak hormat. Mereka bertaruh Sanderye punya rencana cadangan. Lingi yang berada di depan justru merasa senang, karena walaupun Sanderye telah kehilangan kultivasinya, tetapi sikap dan kepercayaan diri yang ditunjukkan Sanderye saat ini sama sekali tidak terlihat seperti orang yang tidak memiliki kultivasi. Setelah memasuki aula, Sanderye secara alami berjalan ke kursi tempat Lingi duduk sebelumnya, lalu duduk. Dia menatap semua orang di lapangan dari atas. Pada saat ini, semua orang di lapangan merasakan rasa penindasan yang tak terlihat. Lingi, yang memimpin, sangat gembira. Tuan Muda Ye ini sama sekali tidak terlihat seperti orang yang tidak memiliki kultivasi. Kekuatan Kaisar Agung yang tak terlihat masih ada. Sanderye menatap Lingi, "Ketua klan Lingi, kamu seharusnya tahu apa yang akan aku hadapi selanjutnya." Lingi tentu saja tahu apa yang dimaksud Sanderye, dan buru-buru berkata dengan hormat, "Kaisar Sander, klan Kaisar bersedia berbagi kehormatan dan kemalangan denganmu." Berbagi kehormatan dan kemalangan. Sanderye perlahan berdiri, datang ke pintu aula, dan mendongak. Meskipun dia telah kehilangan harapan, dia tahu bahwa pada saat ini di kegelapan alam semesta dan langit berbintang, ada banyak orang kuat yang melihat ke bawah ke bumi ini. Lingi tiba-tiba bertanya, "Kaisar Sander, apakah kamu butuh waktu sekarang?" Sanderye mengangguk, "Ya. Dia benar-benar butuh waktu sekarang." Lingi ragu sejenak, lalu berkata, "Klan Kaisar bersedia memberi waktu untuk Kaisar Sander." Sanderye menoleh dan menatap Lingi. Lingi berkata dengan suara yang dalam, "Klan Kaisar bersedia membuka alam rahasia Kaisar Agung milik klan Kaisar dan membukanya untuk semua orang." Dengan cara ini, orang-orang kuat yang datang secara diam-diam pasti akan memasuki alam rahasia Kaisar Agung. Mendengar perkataan Lingi, semua orang kuat klan Kaisar di lapangan terkejut dan menatap Lingi dengan tak percaya. Alam rahasia Kaisar Agung. Ini adalah kartu truf inti dari klan Kaisar, karena berisi warisan Kaisar Agung. Selama kamu memperoleh warisan Kaisar Agung, kamu dijamin akan berada setidaknya setengah langkah luar Tao. Selain itu, setengah langkah luar Tao ini jauh lebih unggul daripada setengah langkah luar Tao yang biasa.
Dapat dikatakan bahwa alam rahasia Kaisar Agung ini adalah fondasi inti klan Kaisar saat ini. Dengan alam rahasia Kaisar Agung ini, klan Kaisar dapat memastikan bahwa setidaknya ada satu orang kuat tingkat atas yang melampaui alam setengah langkah luar Tao di setiap era. Dan sekarang mau dibuka. Beberapa tetua klan Kaisar ragu untuk berbicara. Ini adalah fondasi dari klan Kaisar. Sander Ye sedikit bingung, alam rahasia Kaisar Agung. Lingi mengangguk dan menjelaskan, ya, itu adalah tempat Kaisar Agung dari klan Kaisar berlatih. Setelah kematiannya, dunia tempat dia berada menjadi alam rahasia Kaisar Agung. Sander Ye sedikit penasaran dan bertanya, mengapa dia mati? Lingi tampak muram, kami juga tidak tahu. Kami hanya tahu bahwa ketika leluhur kami kembali dari luar, dia mulai mengatur pemakamannya, dan tidak lama kemudian, dia meninggal. Kaisar Agung telah meninggal. Sander Ye mengerutkan kening. Dia telah mencapai level Kaisar Agung dan tahu betul betapa mengerikannya kekuatan Kaisar Agung. Bagi orang kuat setingkat ini, seharusnya sulit baginya untuk mati jika dia tidak mau. Sander Ye menenangkan pikirannya dan menatap Lingi, alam rahasia Kaisar Agung ini seharusnya fondasi dari klan Kaisar. Apakah kamu bersedia membukanya? Lingi membungkuk hormat, klan Kaisar bersedia berbagi hidup dan mati dengan Kaisar Sander. Belum lagi alam rahasia Kaisar Agung, bahkan jika perlu mengorbankan seluruh klan Kaisar tidak akan menolak bahkan jika harus mati. Setelah mengamati Lingi cukup lama, Sander Ye berkata, aku tidak akan membiarkan klan Kaisar kamu menderita. Setelah kekuatanku pulih, klan Kaisar dapat memilih satu orang untuk berlatih bersamaku. Lingi langsung bersemangat dan berkata dengan suara gemetar, terima kasih, Kaisar Agung. 2 pesan. Kekuatan pulih. Kedua, mereka dapat memilih seseorang untuk berlatih dengan Sander Ye. Jika kekuatan Sander Ye pulih, maka orang yang mengikuti Sander Ye akan menjadi murid Kaisar Agung. Identitas ini sungguh luar biasa. Ini adalah kekayaan yang luar biasa. Para tetua klan Kaisar lainnya juga tertawa gembira saat mendengar kata-kata ini. Jika kekuatan Sander Ye benar-benar pulih, maka jika anak-anak klan Kaisar bergabung dengannya, itu seperti berpegangan pada pendukung yang sangat kuat. Di jalan praktik spiritual, memiliki pendukung sangatlah penting. Orang di depan mereka, begitu kekuatannya pulih, dia akan menjadi pendukung super. Sander Ye mendongak dan menatap langit. Dia tahu bahwa alasan orang-orang ini tidak berani bertindak adalah karena mereka masih memiliki kekhawatiran. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, jika mereka benar-benar mengambil tindakan. Sander Ye memasang ekspresi kosong di wajahnya, mereka punya cara untuk mati. Pagoda kecil. Berita bahwa klan Kaisar telah membuka alam rahasia Kaisar Agung menyebar dengan cepat. Alam rahasia Kaisar Agung. Alam rahasia Kaisar Agung hanya tersedia bagi klan Kaisar Agung, dan alam rahasia Kaisar Agung ini juga berarti warisan Kaisar Agung. Warisan Kaisar Agung. Siapakah yang tidak tergoda? Alasan mengapa klan Kaisar menarik diri dari 10 dunia liar adalah karena mereka takut orang lain akan mengingini alam rahasia Kaisar Agung, karena itulah fondasi mereka. Dan sekarang, banyak klan Kaisar Agung, sekte abadi, dan kekuatan teratas dari peradaban yang tak terhitung jumlahnya tidak menyangka bahwa klan Kaisar ini akan mengambil inisiatif untuk membuka alam rahasia Kaisar Agung ini dan membukanya ke dunia luar. Tindakan tiba-tiba klan Kaisar mengejutkan semua orang dalam kegelapan. Di atas klan Kaisar, ada gerbang batu besar yang tingginya 1000 kaki. Di dalam gerbang batu itu, tidak ada apa-apa. Alam rahasia Kaisar Agung. Klan Kaisar dibuka hari ini dan siapapun bisa masuk. Pada mulanya semua orang mengira bahwa klan Kaisar mempunyai suatu konspirasi,
Tetapi tak lama kemudian, setelah dilakukan beberapa pemeriksaan oleh klan Kaisar Agung dan Sekte Abadi, mereka menemukan bahwa gerbang batu itu memang merupakan alam rahasia Kaisar Agung, karena di dalamnya terdapat jejak nafas Kaisar Agung. Ini tidak dapat dipalsukan. Melihat klan Kaisar benar-benar mengeluarkan alam rahasia Kaisar Agung untuk dibagikan, orang kuat klan Kaisar Agung dan Sekte Abadi dalam kegelapan semuanya sangat bingung. Mengapa klan Kaisar ini tiba-tiba melakukan hal seperti itu? Untuk apa ini? Ada yang masih berpikir, tetapi ada pula yang sudah memasuki alam rahasia. Ini kesempatan besar bagi mereka. Jika mereka dapat memperoleh warisan Kaisar Agung, atau bahkan sedikit saja petunjuk, mereka bisa jaya saat itu juga. Saat beberapa orang memasuki alam rahasia Kaisar Agung, klan Kaisar Agung dan Sekte Abadi lainnya tidak dapat lagi menahan diri dan masuk satu persatu. Di gerbang Aula Kaisar, Sander Ye sudah pergi. Lingi melihat ke alam rahasia Kaisar Agung dan melihat banyak orang bergegas masuk. Pandangan rumit melintas di matanya. Di sampingnya, orang-orang kuat dari klan Kaisar juga memiliki ekspresi yang rumit. Bukannya mereka menyesal telah mengeluarkan alam rahasia Kaisar Agung untuk mengulur waktu bagi Sander Ye, tetapi saat ini, mereka benar-benar menyadari bahwa klan Kaisar benar-benar telah menurun. Ketika klan Kaisar berada pada puncak kejayaannya, puluhan ribu dunia langit tunduk padanya, dan setiap anggota keluarga berkuasa yang melihat klan Kaisar akan dengan hormat takluk pada mereka. Tetapi, ketika Kaisar Agung dari klan Kaisar meninggal, segalanya berubah. Lingi menatap langit dan mengepalkan tangannya perlahan. Klan Kaisar tidak boleh jatuh ke dalam kemunduran di tangan generasi kita. Sander Ye juga memasuki alam rahasia. Dia datang ke sini bukan untuk apa yang disebut warisan Kaisar Agung, tetapi untuk bertemu dengan Kaisar Agung dari klan Kaisar. Tentu saja, dia membuat beberapa perubahan kecil pada penampilannya. Tetapi, ketika dia memasuki alam rahasia Kaisar Agung, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada hukum dan kekuatan misterius di alam rahasia ini. Kekuatan misterius ini menekan kultivasi dan kekuatan supernatural semua orang yang masuk. Sander Ye sedikit penasaran. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Hukum Kaisar memang layak dengan reputasinya. Sander Ye menoleh dan melihat seorang wanita berjalan ke arahnya tak jauh dari sana. Dia mengenakan jubah lavender, ikat pinggang giok merah tua di pinggangnya, dan kipas lipat di tangannya. Dia memiliki penampilan yang cantik, dan senyum hangat di wajahnya yang menunjukkan jiwa kepahlawanan. Sander Ye bertanya dengan rasa ingin tahu, hukum Kaisar. Apa itu hukum Kaisar? Wanita itu tersenyum dan menjelaskan, hukum Kaisar adalah setelah seorang Kaisar Agung menjadi Kaisar, dia dapat memadatkan hukum dan menekan semua Tao dan hukum di dunia. Oleh karena itu, hukum Kaisar juga disebut hukum tertinggi di alam semesta ini. Hukum Kaisar. Sander Ye tiba-tiba menyadari, dan dia teringat bahwa dia sebenarnya bisa memadatkan hukum yang sama sekali baru. Sayang sekali sebelum dia bisa pamer, kultivasinya sudah hilang. Benar-benar pusing. Wanita itu menatap Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Namaku Dini, siapa namamu, saudaraku?" Sander Ye mengumpulkan pikirannya dan berkata sambil tersenyum, "Sander Yang." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Mari kita pergi menemui Kaisar Agung dari klan Kaisar." Sander Ye mengangguk. Kedua orang itu berjalan ke kejauhan. Di kejauhan, ada sebuah gunung yang tinggi. Pada saat ini, banyak sekali orang yang berjalan menuju gunung tersebut. Sander Ye tiba-tiba menyadari bahwa ketika orang-orang itu mencapai kaki gunung, mereka tiba-tiba berhenti, lalu berlutut dan memberi hormat dengan hormat. Sander Ye sedikit bingung, apa yang mereka lakukan. Di Yu menoleh ke arah Sander Ye,
Sedikit terkejut, kamu tidak tahu. Sander Ye menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Dini tersenyum tipis, aturan di alam semesta ini adalah kamu harus tunduk kepada kaisar saat kamu bertemu dengannya. Bersujud kepada kaisar ketika kamu bertemu dengannya. Sander Ye tercengang. Ketika ayah dan kakekku bertemu denganku, aku bertanya-tanya apakah mereka harus bersujud kepadaku. Dia segera menggelengkan kepalanya. Sejak dia meninggalkan Tao, garis keturunan iblis gila ini menjadi semakin gila dan selalu memengaruhinya. Garis keturunan iblis gila. Melihat Sander Ye berjalan pergi, mata Dini berkedip, apakah ini Kaisar Sander? Suami dari kakakku benar-benar sangat tampan. Bersambung.